Oke, selamat pagi ya. Kali ini saya berada di stasiun Krian dan sekalian mudik ya. Ini kita lihat wajah stasiun Krian yang baru, tetapi di sebelah kanan atau tepatnya di sini ya. Di sini dulu adalah stasiun Krian lama yang dibangun oleh SS tahun 1897. Dan sekarang sudah tidak bersisa sama sekali ya bekas kondisi stasiun Krian lama. Padahal stasiun Krian lama itu merupakan stasiun yang cukup penting, di mana selain jalur shortcut atau bagian dari jalur shortcut yang menghubungkan Tarik Wonokromo atau yang diresmikan pada tahun 1897, juga dibangun jalur ke arah Mojokerto ya, lebih tepatnya ke arah Gempol Kerep. Ya oke, kita lanjutkan lagi. Tahun 1912 ke arah barat atau yang melewati sisi utara dari ini ya, Sungai Brantas, itu ada 3 pabrik gula Balong Bendo, kemudian pabrik gula Perning, dan pabrik gula Gempol Kerep. Nah, percabangannya itu di Krian, setelah stasiun Krian ke arah barat, itu dibangun tahun 1912. Dan stasiun Krian itu dulunya merupakan stasiun yang cukup penting ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa dikatakan cukup penting? Karena stasiun Krian ini merupakan titik pertemuan antara 2 jalur yang dari arah Kertosono maupun dari arah Gempol Kerep Mojokerto. Dan disinilah dulu lokasi stasiun Krian yang lama ya. Cuman sayangnya dihancurkan. Sudah dihancurkan dan tidak berbekas sama sekali. Dan stasiun Krian lama atau yang dibangun tahun 1897 itu memiliki kemiripan dengan stasiun Sepanjang, kemudian dengan stasiun Wonokromo, di mana stasiun Wonokromo ini pernah dibangun ulang tahun 1949 atau 1950, dan sebelum dibangun ulang setelah agresi militer itu stasiun Wonokromo memiliki kemiripan bangunan dengan stasiun Krian dan stasiun Sepanjang. Dan sebenarnya posisi stasiun Krian yang lama itu berada di sebelah barat dari stasiun Krian yang baru ini. Dan tidak menyisakan sama sekali bekas bangunan dari stasiun Krian lama. Beberapa tahun yang lalu di area parkir ini itu dulu adalah bekas rumah dinas ya. Saya pernah mendokumentasikan salah satu rumah dinas yang berada di sebelah ini ya, sebelah stasiun Krian lama yang sekarang menjadi parkiran. Dan juga sempat mendokumentasikan stasiun Krian lama yang berada di sini. Saya sendiri juga kurang tahu kenapa stasiun Krian lama itu dihancurkan. Dan tidak menyisakan sama sekali ya bangunan bekas stasiun Krian lama. Sama sekali tidak berbekas. Nanti akan saya tampilkan beberapa video atau foto yang sempat saya dokumentasikan di stasiun Krian lama.
Dan beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu, saya sempat belusukan di stasiun Krian juga untuk mereview stasiun Krian lama. Kemudian ada beberapa peninggalan, salah satunya adalah turntable yang lokasinya berada di salah satu rumah yang di sana ya, di arah barat ya. Ya memang bisa dikatakan cukup disayangkan stasiun Krian lama yang hilang ini, yang sekarang berada di sekitaran tembok sini ya. Dan di sebelah timurnya itu atau bekas stasiun lama ini tidak ada bangunan apa-apa sama sekali ya. Sama sekali tidak berbekas. Dan bangunan stasiun Krian lama ini dihancurkan di tahun 2024 kemarin ya. Memang sangat disayangkan, tidak menyisakan sama sekali bangunan stasiun Krian. Oh ya, sebagai tambahan, kenapa stasiun Krian itu dibangun? Salah satunya adalah untuk pengangkutan hasil gula dari pabrik gula Krian yang lokasinya berada di sebelah timur dari dari stasiun Krian ya. Pabrik gula Krian dulu pernah kita review dan merupakan pabrik gula yang terpenting di Jawa karena pernah dimiliki oleh Paul van Vlissingen, di mana Paul van Vlissingen ini merupakan salah satu pendiri dari perusahaan Wexpur. Dan Wexpur ketika pertama kali mengaplikasikan salah satu peralatan pabrik gula stasiun Gilingan itu di pabrik gula Krian. Dan itu menjadi awal mula atau cikal bakal Wexpur di industri gula. Salah satunya peralatan stasiun Gilingan yang pernah diaplikasikan di pabrik gula Krian. Dan pabrik gula Krian merupakan pabrik gula yang pertama kali menggunakan gilingan tebu dari Wexpur. Ini kita akan melihat beberapa peninggalan dari SS ya, berupa rumah dinas yang berada di sekitar stasiun Krian. Nah, depan ini adalah rumah dinas dari SS ya. Ini. Kemudian depan ini corong air. Ini tadi pas waktu menuju ke stasiun Krian di sebelah kiri bekas bangunan ya masih tersisa. Ya bisa dikatakan ini satu-satunya bangunan yang tersisa di stasiun Krian ya. Cukup disayangkan stasiun Krian sudah hancur atau sudah hilang dari tahun 2024.